Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para umat yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang terakhir kita semua bisa dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bisa berkumpul atas takdir Allah dalam rangka kita sama-sama menumbuhkan dan membangun ketakwaan dalam diri kita. Karena takwa itu dibangun dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan duduknya kita di majelis ilmu, bagian dari kita berupaya untuk mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kehidupan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita melakukan aktivitas bisnis, baik kita melakukan aktivitas ibadah, baik kita berinteraksi dengan sesama makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan ketika kita tidur pun juga diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini agama yang begitu sempurna, agama yang begitu kompleks, agama yang begitu rinci dalam mengatur kehidupan manusia agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik, kehidupan yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita mendapatkan salamah, keselamatan di dunia wa fil barzakh wa fil akhirah. Jamaah dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah masuk pada bulan Sya'ban, bulan yang diperintahkan kita untuk lebih mempersiapkan diri dalam rangka menyambut syahrul Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul mempersiapkan diri kita untuk menyambut syahrul Ramadan dengan penyambutan yang terbaik. Semakin baik kita menyambut, maka semakin sukses kita di dalam menjalankan syahrul Ramadan. Tentunya kita perhatikan bagaimana menjalankan syahrul Ramadan ini diawali dengan hati yang baik, qalbun yang salim. Karena semangat atau tidaknya kita dalam beribadah, kuat dan lemahnya kita dalam menjalankan perintah Allah, dan seberapa besar kualitas ibadah kita itu sangat dipengaruhi oleh keadaan qalbun, hati kula panjenengan. Kalau ada anak muda di zaman ini, sejak pagi sampai malam dia bekerja lembur, pulang jam 9, jam 9 sampai jam 12 diajak ronda tetangga, tidur baru jam 12, jam 2 dibangunkan sholat tahajud bapaknya. Kira-kira makan oleh tapi kalau dia jam 2 malam dengan kondisi yang sama seperti tadi saya sebutkan, diajak temannya, didodoki rumahnya untuk diajak nonton pertandingan Piala Dunia di mana?
Oleh karena itulah, inilah yang menentukan sebuah ibadah itu ringan atau tidak itu adalah keadaan qalbun. Mahabbah, rasa cinta kepada Allah itu ada di dalam jantung kula panjenengan. Jantung hati kula panjenengan, qalbun kula panjenengan. Maka mempersiapkan hati yang baik, hati yang salim itu perkara yang amat sangat penting ketika kita menyambut syahrul Ramadan. Karena hati yang bersih, hati yang salim, maka kita akan semangat dalam menjalankan syahrul Ramadan. Kalau kita ini di dalam menjalankan syahrul Ramadan masih banyak bintik hitam, nuqtatus sauda yang menyeliputi seluruh qalbun kita, belum kita bersihkan, belum kita sucikan, belum kita laundry qalbun hati kita ini, maka ketika kita sholat tarawih mendapati satu masjid bacaannya dari awal sampai terakhir itu hampir setengah juz lebih, maka besoknya pindah masjid, cari yang lebih panjang. Isi masjidnya kira-kira anas karo kulhum dicari masjid itu. Kenapa? Karena merasa berat. Ia tidak mampu merasakan halawatul ibadah, manisnya dalam beribadah kepada Allah karena kondisi qalbun yang buruk. Maka kalau kita ingin semangat dalam menjalankan syahrul Ramadan, semangat dalam melakukan i'tikaf, semangat di dalam qiraatul Quran, maka siapkan hati itu sejak sekarang. Mencuci hati tidak bim salah bim langsung bisa selesai, belum tentu setiap orang berbeda. Maka semakin banyak nuqtatus sauda, bintik hitam yang menghitamkan hati, maka semakin lama kita mencuci. Kalau kita punya pakaian yang ngedel, maka kita redam dulu beberapa jam supaya kalau perlu dikasih pemutih, kalau perlu dikasih perontok, obat perontok kotoran, baru dia bersih. Maka oleh karena itulah semakin buruk keadaan hati seseorang, maka daya cucinya harus semakin keras. Maka mumpung waktu masih 1 bulan, maka semangatlah di dalam mencuci hati kita, sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran yang ketika pesan ini disampaikan Allah sampai bersumpah 11 kali, qad aflaha man zakka wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha, sampai akhir 11 kali bersumpah Allah mengatakan qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Apa doa mensucikan hati? Allahumma ba'id baini baina. Apa doa mensucikan hati? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Maka seringlah baca doa ini, terutama di waktu-waktu mustajab, supaya Allah itu mengisi hati kita dengan cahaya, membersihkan bintik-bintik hitam, di samping memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan hati yang bersih, hati yang salim, kita akan semangat dalam beribadah siang Ramadan. Yang kedua, persiapan adalah bagaimana kita melakukan perkara-perkara yang akan mengganggu ibadah kita lakukan sejak bulan Sya'ban. Contohnya bikin baju sarimben sekeluar, itu jangan dicari 10 hari terakhir Ramadan, itu akan rusak Ramadan kita. Maka jadikanlah baju yang kita inginkan itu pada bulan Sya'ban, jadi enggak mengganggu Ramadan kita. Karena 10 awal pertama itu masjid bingung, takbir masjid cari karpet tambahan. 10 pertengahan karpet mulai dikembalikan. 10 terakhir masjid seperti sebelum Ramadan. Kenapa? Pada pindah ke PGS, Klewer, Matahari dan Solo Square dan tempat-tempat yang lain. Maka inilah kerugian besar. Maka hilangkan segala apapun yang akan mengganggu puasa kita, kerjakan sejak sekarang, termasuk bikin parsel. Jangan sampai 5 hari injur time mau berakhir Ramadan, malah pagi sampai maghrib sibuk goreng rengginang. Ada yang begitu, bikin kacang telur, bikin nastar,
boleh, tapi kalau waktunya habis hanya untuk itu rugi. Kalau jenengan para sahabat mending beli ya tidak. Jenengan tahu para sahabat, banyak para sahabat itu kalau masuk Ramadan itu prei kerjoi, betul. Terus duitnya dari mana? Dia 11 bulan kerja itu dia tabung sebagian untuk bisa kebutuhan hidup Ramadan, dan awal Syawal itu bisa ditutupi dengan tabungan itu. Mereka libur kerja fokus untuk ibadah. Ini PNS mengerjakan realisasi cepat. Maka ini bagi mereka yang wira swasta atau freelance, maka bisa dia melakukan hal itu. Dia fokus untuk meraih pahala sebesar-besar, sehingga dia berusaha untuk tercatat menjadi hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka jahanam, yang dirahmati dan diampuni dosanya oleh Allah Taala. Yang ketiga, tutup segala pintu yang akan mengganggu ibadah kita, seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Sudah tutup dulu. Kalau perlu HP-nya ganti yang jadul dulu, yang SMS sama telepon. Insyaallah nggak kakian megang setan gepeng. Ada yang menyebutnya setan gepeng. Yang setan manusianya atau HP? Ya. Nah, ini tentang yang keempat, apa yang perlu dipersiapkan adalah ilmu, agar kita menjalankan amal ibadah bulan Ramadan itu dengan ilmu. Bagaimana sunnah-sunnah puasa, apa yang menyebabkan pahala puasa kita hilang, itu dipelajari semua. Jangan sampai kita puasa tapi apa yang kita dapatkan hanya al-ju' wal atas, lapar dan haus semata, maka rugi besar. Bagaimana cara tarawih yang benar, bagaimana supaya kita dapat pahala tarawih sholat semalam suntuk. Karena ada yang tarawih ketika pas witir dia pulang, ada kan? Ini sebenarnya rugi kata para ulama. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pahala dianggap sholat semalam suntuk. Karena yang dapat pahala itu adalah orang yang sholat bersama imam sampai selesai. Maka lebih baik selesaikan sampai selesai. Tapi Ustaz, saya pengen tahajud lagi nanti malam. Tidak apa-apa, meskipun sudah witir, paham? Tahajud asalkan nggak usah witir lagi, sudah selesai. Maka kita mendapatkan keutamaan dianggap sholat semalam suntuk. Maka ilmu ini penting, termasuk ilmu tentang zakatul fitri, bagaimana yang terbaik dalam mengeluarkan zakat fitri, bagaimana kita iktikaf yang terbaik. Iktikaf kadang-kadang mohon maaf, banyak iktikaf, orang iktikaf itu ternyata tidak paham fikih iktikaf. Apa? Mereka bukan iktikaf tapi pindah angkringan. Kenapa? Karena di masjid ngopi bareng-bareng, ngobrol tekan jam 10, tekan menjelang subuh, ngobrol ngopi ngawal ngidul. Nah itu ngapain orang iktikaf itu fokus ibadah, capek tidur bangun ibadah lagi kan begitu. Mau tadarus Quran, mau sholat malam, mau apapun silahkan, yang penting bernilai ibadah. Bukan malah ngobrol mati, ngobrol ke sapi mungkin kabarnya. Islam melempar dulu. Pulaan menindir gane piro kapan budol, malah urusan dunia bicara. Saya pernah iktikaf di malam 27 Ramadan di satu masjid di Kota Solo, tengah-tengah Kota Solo. Itu malam 27 Ramadan panitianya malah ngadake sarasean. Ini ngopo kan itu? Masa iktikaf seperti ini enggak benar ya. Iktikaf itu fokus ibadah. Sarasean maksudnya panitia di depan, kemudian zaman kumpulkan, kemudian ngobrol. Saya ini iktikaf kita di sini alhamdulillah sudah dijalankan 15 tahun. Siapa yang dari luar dari Kota Solo? Saya Pak. Monggo siapa? Jenengan nama siapa? Coba maju. Sebutkan namanya, siapa yang ikut saja. Yang ikut jenengan iktikaf ini siapa saja, berapa orang, terus pengalamannya bagaimana, sudah berapa tahun iktikaf, disampaikan kita. Ada yang dari Boyolali, ada, monggo maju. Sampai berjam-jam, terus ngapain ini iktikaf? Paham? Lalu iktikaf itu berdiam diri, dia fokus ibadah, bukan sarasean. Ini aneh ya, makanya karena kurangnya ilmu. Nah jamaah, kalau mendengarkan pengajian masih oke lah, tidak masalah, tapi nggak perlu ada tanya jawab.
Ini sebagian ulama Malikiyah tidak menyukai. Pas itikaf ada tanya, sudah fokus ibadah. Kita tinggalkan persiapan bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sudah mempersiapkan dengan baik. Kita lanjutkan fikih amalan kita sampai istinak sama ijarah. Istinak sama ijarah. Saya lupa bawa terus. Ya. Ini poin 29, yaitu akad jizam, yaitu jual beli dengan taksiran. Tahu taksiran? Nebas. Jual beli dengan tebasan, dengan sistem taksiran. Jual beli dengan taksir. Disebutkan tentang akad jizam, yaitu jual beli dengan sistem taksir. Boleh nggak ini? Boleh. Contoh naksir apa? Naksir buah-buahan atau biji-bijian. Kalau naksir lawan jenis, lamar. Nah, jual beli dengan taksiran ini, jumhur para ulama banyak yang membolehkan, meskipun kemungkinan mengandung gharar. Nah, gharar secara umumnya memang hukumnya haram, tidak boleh. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam an bai'il gharar. Rasulullah melarang praktek jual beli yang mengandung gharar. Gharar itu jahalah, ketidakjelasan. Doltinuku tapi regone rung jelas. Jual beli tapi barangnya juga tidak jelas. Maka ini tidak boleh secara hukum asalnya. Nah, apakah gharar itu mutlak haram? Para ulama menyebutkan tidak. Gharar secara umum haram, jual beli yang mengandung gharar, tetapi ada pengecualian. Praktek muamalah yang mengandung gharar, baik jual beli maupun selain jual beli. Contohnya adalah praktek hibah. Praktek hibah, pemberian atiyah, itu boleh kalau mengandung gharar. Contohnya apa? Memberikan kado. Contoh misalkan, saya habis pengajian gini, tahu-tahu jenengan datang, saya Ustaz, saya mau kasih kado buat Ustaz. Apa ini Bu? Pokoknya dibuka di rumah saja. Hanya ternyata setelah saya buka, kadonya kecil, nggak besar, satu kotak sebesar Al-Quran ini kecil. Ketika saya buka, ada tulisannya, Ustaz silahkan diambil di dealer, ini BPKB sama kunci mobilnya. Boleh nggak seperti itu? Kayaknya percaya. Artinya, meskipun pemberian itu tidak jelas isinya, maka hukumnya mubah. Artinya tidak semua transaksi itu dianggap haram jika mengandung gharar. Contohnya transaksi atiyah. Atiyah itu pemberian, salah satunya adalah hibah. Dan ini bukan jual beli, paham ya? Ingat, jual beli itu bukan atiyah. Atiyah bukan jual beli. Kalau ada orang mengatakan, siapa yang nyumbang 100.000 nanti kita kasih buku misalkan. Yang mau nyumbang 100.000 saya kasih buku. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Jual beli atau bukan? Apa makna jual beli? Apa makna jual beli? Menyerahkan sesuatu dengan mengambil sesuatu, atau menyerahkan sesuatu dengan meminta iwat. Iwat itu pengganti.
Sekarang saya sampaikan, yang nyumbang 100.000 dapat buku, atau saya sumbang 100.000 tapi saya dapat buku loh ya. Iya, jual beli atau hibah? Hibah yang terdapat mirip seperti jual beli, karena menyerahkan uang 100.000 mempersyaratkan dapat buku. Maka ini sebagian para ulama tidak membolehkan dalam konteks kalau dikerjakan di masjid, ya. Tapi kalau enggak ya tidak masalah, orang namanya jual beli juga boleh-boleh saja. Ibaratnya nih buku harga 100.000 sekaligus untuk nyumbangan misalkan, ya, karena mau disumbangkan uangnya, ya maka silahkan. Tapi kalau itu dilakukan di masjid, khawatir sebagian ulama masuk kategori jual. Sudah ngasih saja, perkara panitia ngasih itu jangan dipersyaratkan, paham ya? Misalkan siapa yang mau nyumbang monggo, terus ada yang nyumbang, dia nggak tahu, dia nggak dipersyaratkan bahwa kalau nyumbang dapat shawl atau buku atau apapun, sudah ngasih aja. Terus ketika habis ngasih, ini buat jenengan, ya nggak apa-apa, paham? Berarti nggak ada persyaratan. Sama seperti jenengan ngasih saya kado, nggak meminta apa-apa. Setelah saya jenengan ngasih kado saya satu buah mobil tadi, kemudian saya ngasih kado balik, saya bungkus meskipun tidak kelihatan. Jenengan tadi juga ngasih tidak kelihatan, saya buka ternyata BPKB plus kuncinya ada tulisan ngambil di dealer mobil ini misalkan ya, ini contoh misalkan, maka tidak jelas isinya, maka boleh karena hibah. Setelah saya terima, saya tidak dipersyaratkan ngasih jenengan. Tapi ketika jenengan ngasih mobil, saya juga ingin membalas kebaikan jenengan dengan saya juga bungkus sesuatu tanpa dipersyaratkan di awal. Ketika jenengan ngasih, jenengan mau pulang, Bu jangan pulang dulu, saya mau memberikan hadiah balik. Apa Ustaz, nggak usah repot-repot. Tenang, ini nggak repot-repot, saya bungkus satu plastik berat. Bu, niki buat jenengan, silahkan nanti dibuka di rumah monggo. Oh iya matur nuwun. Setelah dibuka telong, kan lumayan, bisa gimana? Monggo silakan. Waalaikumsalam. Ada kegiatan seperti penggalangan dana di masjid, dan ada kan imbalan, ada Quran, ada syahadat juga. Kita yang nyumbang gimana? Ya, saya tidak mengatakan haram ya, tapi saya khawatir itu termasuk praktek terkandung jual beli. Maka lebih baik kalau siapa yang mau nyumbang, terus setelah nyumbang dikasih sal atau buku tidak apa-apa. Tapi kalau yang nyumbang nanti dapat sal, nah oke, saya bayar sal tapi dapat sal ya, nah itu saya khawatir itu jual. Wallah, maka lebih baik nggak usah. Dan ngasih aja, nggak usah minta misalnya kalau itu dipersyaratkan. Tapi kalau nggak dipersyaratkan, jangan ngasih habis ngasih itu dikasih, nggak masalah, terima saja. Loh, bolehnya boleh tapi jangan dilakukan di masjid gitu, paham ya? Masalahnya ini perjalanan ini kan ada unsur agamanya biasanya, ya kan? Artinya kalau di belakang juga mungkin kalau jamaknya Kebanyakan di masjid. Yang maka lebih baik dirubah modelnya. Khawatir itu masuk jual, tapi jual beli yang mengandung bantuan sedekah. Allah Ta'ala. Kenapa? Di masjid biasanya ada yang untuk nyumbang di mana dia paksa, Saya orang nyumbang itu diperjanjikan dapat syal setiap 100.000 misalkan ya. Nah itu saya mengkhawatirkan itu masuk jual beli, karena menyerahkan sesuatu dengan mengambil sesuatu. Nah tapi kalau dia itu nyumbang terus oleh panitia dikasih sal, tidak apa-apa. Tapi kalau di sejak awal yang nyumbang 100.000 dapat satu sal, misalkan ya, nah itu persoalan. Sehingga dia khawatir dia ngasih sesuatu dengan mengambil sesuatu. Kita khawatirnya ke arah jual beli, maka lebih baik hal seperti itu dihindari. Maka lebih baik kalau ketua, monggo silahkan nyumbang untuk Palestina. Pada nyumbang ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang
500.000 terus tahu-tahu dikasih sel satu-satu, ya boleh-boleh saja, paham ya? Tapi kalau satu sel 100.000 dapat satu sel, atau 1 juta dapat satu sel, yang 5 juta dapat 5, oh ya saya mau, dia ngasih uang, mana 5 selnya? Lah itu saya khawatir masuk kategori araknya dijual bohong, meskipun hasilnya disumbangkan, paham ya? Lah ya makanya lebih baik dihindari. Tapi kalau nggak di masjid nggak apa-apa, boleh. Ya diingatkan. Meskipun ada ulama yang membolehkan, ini niatnya bukan jual beli tetapi hibah. Tapi secara definisi saya itu khawatir, paham ya? Karena Imam Ahmad mendefinisikan menyerahkan sesuatu dengan mengambil sesuatu itu sudah masuk kategori jual beli. Sama seperti tukar kado, meskipun tidak diniatkan jual beli, tapi ketika ngasih mempersyaratkan dia harus dapat sesuatu iwat pengganti, maka itu masuk kategori jual beli. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, ini berkaitan dengan akad jizah taksiran. Nah, termasuk jual beli dengan sistem taksiran memang mengandung gharar. Tapi pengecualian gharar itu satu tadi pada akad hibah. Yang kedua, jika ghararnya itu kecil, paham ya? Mampu diminimalisir. Diminimalisir ini adalah ghararnya dianggap pada barang-barang yang merupakan kebutuhan orang banyak, yang susah dihilangkan ghararnya. Kalaupun ada ghararnya, tapi masih dalam batas yang dibolehkan, yaitu kecil. Contoh begini. Jangan beli telur di toko. Apakah dijamin bahwa telur itu tidak busuk? Tahu busuk? Busuk. Jamin nggak? Enggak. Apakah jenengan beli mangga 3 kilo? Apakah setiap mangga itu pasti manis? Enggak. Ini gharar. Tapi susah dihilangkan, hanya bisa diminimalisir dengan dikasih contohnya mas. Ini mas contohnya mangkara hati. Contohnya mangga, nggih kula mendet ngicipi 2 biji lumayan kalau boleh. Kemudian oh ya cocok, saya mau. Ya kan kemungkinan besar, kemungkinan juga ada yang tidak seperti contohnya. Berarti kan masih mengandung gharar, tapi dimaafkan. Kata Imam Nawawi, ini hal yang susah dihilangkan, maka Allah memberikan kelonggaran dalam masalah ini. Itu jika ghararnya kecil. Termasuk jual beli jizah taksiran, itu ketika kita menaksir itu kan jelas mengandung gharar. Tetapi makanya para ulama mempersyaratkan orang yang melakukan transaksi dengan sistem taksiran itu haruslah orang yang sudah berpengalaman dan paham tentang jual beli barang tersebut dengan cara taksir. Dia sudah biasa naksir padi kan gitu kan, taksir 1 patok 5 juta mas ya, ini berapa meter, ini 3000 meter, 3000 meter, oh sekian, oh dengan kelebatan sekian, rata-rata dulu saya ngambilnya sekian, maka saya berani harga sekian, boleh. Meskipun yang lebih utama itu dipetik dulu, ditimbang, baru dijual sesuai dengan fakta yang jelas. Itu lebih baik daripada sistem taksiran. Bagaimana jika sistem taksiran itu mata uang? Misal receh 500-an, ya kan? Terus ditaruh di toples penuh, mas pokoknya semeter iki 500.000 misalkan ya, 1 toples penuh. Boleh nggak seperti itu? Kenapa nggak boleh? Dia tahu bahwa setoples itu perkiraan 500.000, kurang lebihnya sedikit. Boleh nggak? Tidak boleh, karena sama-sama uang ribawi, sama-sama barang ribawi. Satu receh barang ribawi, yang satu kertas juga barang ribawi, sedangkan jenisnya sama, yaitu rupiah. Rupiah dengan rupiah, maka tidak boleh beda sedikit pun, harus ada kesamaan. Misalkan ya dibungkus mbak kemarin toh, 1 bungkus gini penuh, 1 plastik gini, jangan tahu plastik sekiloan yang kemarin penuh itu kan 200.000. Pun ini 1 plastik penuh malah tak pun juli sidik ini. Pun jangan terang atau saya pun nggak boleh. Harus betul-betul sama. Ini
akan taksiran tidak bisa diterapkan pada uang atau alat tukar. Kita belanja, kemudian pakai ini Mbak, uang ini nganu loh Mbak, 50.000 loh, Gacek. Ya selama betul-betul 50.000 enggak apa-apa. Iya. Bukan masalah nggak usah dihitung. Islam itu ya kalau percaya enggak apa-apa, tetapi itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu justru dihitung, paham? Supaya tidak menimbulkan konflik. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang gini. Contoh ya, kita jual barang motor dibayar 15 juta. Terus sing bayar kui ustate, ya tidak? Terus dibeli Bu, berapa harga motornya? Harganya sebenarnya 19 Ustaz, karena buat Ustaz 15 tidak apa-apa. Misalkan, kan Ustaz kan disenangkan kan boleh saja. 15 senang jalan bayar. Oke Bu, saya bayar. Akhirnya saya bayar 15 juta. Uangnya ada yang 10 ribuan, ada yang 20 ribuan, ada yang 50 kepada 1 jutaan. Banyak, satu kresek penuh. Saya serahkan ini Bu, mangkitang rumiyin. Jenengan bilang, malah Pak Ustadz, kali Ustadz mau ora percaya kan ngerti ya? Maka rata-rata tidak dihitung. Itu malah nggak dianjurkan. Hendaknya dihitung supaya tidak menimbulkan konflik atau fitnah. Loh, bisa jadi loh, setelah jenengan terima duitnya 15 juta, jadi pas karena wis percaya kali Ustadz, mau ora percaya ngeten iki, udah diterima, nggak dihitung. Taruh di kamar, jenengan pulang ke rumah, taruh di kamar, jenengan ke kamar mandi, bojone teko ngerti ya nek duit. Dituntut 500.000 untuk butut. Dituntut 500.000 dituntut. Kurang 1 juta lah ya, 1 juta diambil, kalian di mancing teng laut. Nah, 1 juta diambil, terus pergi. Dia nggak tahu kedatangan suami dan kepergiannya nggak tahu. Habis dari kamar mandi kemudian keluar, terus habis itu tak tabung KCW kan gitu kan? Mau ditabung 10 juta, yang 5 juta buat pegangan. Akhirnya dihitung 10 juta, terus yang 5 juta, kok kurang saya toh? Nah kan, jenengan kira-kira nuduh siapa? Ustaznya. Dia bilang, wah Ustaz berarti ini kurang dibayarin. Padahal hasil wes pas. Nah itu yang dikhawatirkan. Saya itu pernah gitu, tukang pondok kami. Ya saya biasanya kalau ngasih itu langsung ke mandornya, dia yang bagi. Nah waktu itu saya suruh nulis berapa, kan biasanya kalau selesai terus dia nulis, karena saya di pondok bapak pembangunan. Saya saya suruh rinci, kemudian setelah diperinci berapa totalnya sekian, oh ya tak kasih duitnya, totalnya sekian 3 juta berapa. Habis itu dia terima, tak hitung saya bilang, mosok karo satira percaya kan, kan? Dihitung saya nggak mau dihitung dulu. Saya dibilang boten sapa Ustaz, kantongi langsung. Terus dia masuk kamar mandi. Ya sudah, saya sudah mengingatkan, sudah saya pergi. Hari Senin masuk lagi kan hari Sabtu bayaran. Hari Senin dia masuk lagi, komplain. Saya belum bisa. Nopo Mas? Di kurang 200. Jadi ketika selesai tinggal dibagikan, saya habis itu pergi pengajian, kemudian dia bagi ke anak buahnya, itu kurang 200.000. Lah akhirnya tak omongin kan, hitung sih kan. Nah saya baru mau, wah ini jadi masalah. Kalau saya keluarkan lagi 200.000 kan, wah kalau ternyata pas kan rugi pondok kan. Maka saya pikir silah tak bayar dengan BUDW kan. Saya pondok ini termasuk juga kesalahan saya tidak memaksa dia untuk menghitung terlebih dahulu. Ya sudah, saya bayar pakai. Baru mau saya keluarkan duit, tahu ada santri datang, Ustaz kemarin kita nemu duit 200.000 di depan kamar mandi lagi. Lah itu jadi masalah. Betul. Makanya alhamdulillah saya diajari ngomong. Makanya Islam itu sangat menghindari konflik. Jadi segala sesuatunya itu ceto sejak awal. Jangan ketoknya gampang di depan, masalah di belakang. Itu terjadi loh baru kemarin. Ustaz,
saya kan jual beli mobil Ustaz, sama kakak saya. Paham? Nah, kakak saya itu butuh duit. Waktu itu kalau nggak salah 60 juta. Dia punya mobil bagus, harganya yang mungkin sekitar 130-an. 120, 130, 110 antara itu. Nah, terus kakaknya bilang, "Dek, aku butuh duit, mobilku tukunan." Lah kok kan ngopo, ana mobil siji ning ngene anakku tak nggo wae. Kata kakaknya, "Bayaran wae." Lah kira mbak wis gampang karo kowe. Kan lan. Nah, kowe sing penting duit sudah por, ya nek kowe jipuan gua aku tak lu bayar SPP anakku, masuk uang gedung barang. Ya sudah, akhirnya diambilkan kasihkan. Terus mobil gonen dibawa. Waktu itu sebetulnya saya sudah ngomong, Ustaz, Mbak, aku duitnya mau sekitar sudah puluh side, yang bayar KB aku raiso, kan karena ada kebutuhan lain juga. Nah, kemudian akhirnya ya serapopos pokoknya sudah kasihkan. Ini kasihkan 60 juta, mobil sudah diambil, selang sepekan, aku anu dibutuh duit 20 kan ini penting itu lo boleh no. Akhirnya saya cari-cari utangan Ustaz. Utangan ke teman 20 juta. Baru aku butuh duit meneh 20, kudu boleh no. Wah, ini piakannya kan gak jelas. Tadinya sementing dibayar sudah, saya carry dicicil apa-apa gampang saat itu, ternyata bermasalah. Akhirnya sekarang tak hitung tuh sudah 120 juta Ustaz. Terus tak tengok lah mobilnya gane piro? 140. Lah ini masalah. Makanya jangan ketok gampang di depan tapi ruwet. Lah kemarin saya sudah nggak terima kalau harga mobilnya 140. Saya kembalikan. Anu Mbah, aku ras tuku mobilmu nyok. Ya ora apa-apa ning duite tak cicil. Karena wis budget nek. Ini kan jadi masalah. Makanya jual beli itu jelas di awal. Saya bayarnya berapa, harganya, DP berapa, dicicil berapa, jumlahnya tiap cicilan, berapa lama waktunya saya diberikan batasan, itu jelas. Jangan gampang. Nanti setelah gampang timbul konflik, maka bermasalah. Nah, ini tentang bentuk-bentuk akad jizaf atau taksiran. Para ulama mempersyaratkan haruslah orang yang sudah berpengalaman. Ada orang menebas pohon jagung yang buahnya masih kecil-kecil, boleh kan? Ada pohon jagung yang buahnya 2 tongkol itu masih kecil-kecil, terus ditebas saat itu juga, boleh nggak? Ya, tergantung. Kenapa tergantung? Kalau bentuk itu icon, tapi bentuk icon yang pulih, paham? Kenapa? Karena yang ditransaksikan adalah pohon jagung plus buahnya yang kecil-kecil itu. Dia tebas sekarang, paham? Bukan nunggu nanti kalau sudah besar-besar baru diambil. Itu nggak boleh, paham? Itu icon yang haram. Tapi kalau ada orang nanam jagung terus stunting itu apa? Jagungnya kuningan, ya kurang bagus. Terus dia bilang, "Mas, kowe kan diternak sapi, kowe tukunan pohon jagung plus enek jagungnya oke." Terus belinan dah 500.000 saja tidak apa-apa untuk balik modal. Ya wes tak tuku, tak rapopo, tak langsung tak potong untuk pakan sapi. Nah, boleh, tidak masalah, paham? Karena ijonnya padahal yang jelas pohonnya plus ada buahnya meskipun masih kecil-kecil, tapi ditebang, bukan tak tunggu sebulan lagi biar jagungnya besar-besar baru saya panen. Itu haram. Dan dalam akad jizaf taksiran itu transaksi harus dilakukan eksekusi pada hari itu juga, paham? Artinya pada saat transaksi yang ditransaksikan itu siap dipanen pada saat itu. Ustaz, kalau delalahnya pegawainya enggak datang-datang untuk manennya baru besok, boleh, selama saat transaksi itu betul-betul siap dipanen pada saat transaksi. Kalau ini saya jual, tapi Mas, AP ini manennya sekitar seminggu kas, aku lagi sobo panen AP, tapi saya jual sekarang, enggak boleh. Harus betul-betul sudah siap dipanen, baru boleh ditransaksikan dengan sistem
taksiran. Wallahu a'lam. Tapi saya pernah ngitung-ngitung, ada banyak orang yang nebas padi itu saat itu harga beras mahal tapi tebasannya murah. Kan aneh ya tidak? Tapi terjadi karena sebagian petani nggak bisa manen sendiri. Kenapa? Karena kalau manen sendiri itu harus dijemur, kemudian bayar tenaganya, nggak punya duit sudah. Kemudian harus jemur, dia nggak punya tempat. Kalau dijemur di jalan, nanti dipakan piting kan, macam-macam. Akhirnya terpaksa dia harus tebas. Sedangkan tengkulak duitnya banyak, dia bisa nebas harga murah, kemudian dijual dengan harga mahal. Jadi sing badi oke, jadi tengkulak. Dan petani itu jadi badinya ya lumayan kalau pas tebasannya tinggi, tapi lebih enteng tengkulak. Kenapa? Tapi karena gue muda, punya duit kata itu bisa banyak bergerak. Ini tentang jual beli taksiran. Ada yang mau bertanya? Baik topik maupun luar topik. Tadi hubungannya sama ya, istisna sama ijazah. Kenapa? Lanjutannya kemarin. Tadi ada hubungannya Istisna dengan ijarah. Apakah jual beli ini ada kaitannya dengan akad ijarah dan istisna? Ya beda. Ini beda topik. Tetapi dalam akad ijarah dan akad istisna juga harus jelas, tidak boleh mengandung gharar. Contoh ijarah yang nggak jelas. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu saya diminta ikut rapat di sebuah perusahaan. Begini, Ustadz, kami kan perusahaan konveksi, jual secara online dan offline. Nah kebetulan kalau pas waktu-waktu tertentu seperti sore hari itu kadang pembelian online tinggi, sehingga kami harus segera mengemasi kemudian mengirimkan ke kargo paket. Nah terkadang karyawan kami jam 4 itu lembur sampai kadang-kadang jam 6. Nah kadang jam 5, kadang jam 6, kadang setengah 6. Nah sedangkan kadang-kadang stok dari pabrik kami, pabrik produksi ke toko untuk pengepakan itu kadang-kadang terlambat. Jadi kadang-kadang tenaga kami itu yo pas awal yo nganggur, paham ya? Artinya kadang nggak banyak kerjaan. Tapi ketika giliran pas mendekati sore setengah 3 misalkan barang baru datang, sehingga mereka harus masih dari dari pesanan-pesanan yang ada, sehingga kadang-kadang sampai molor. Nah kami boleh nggak menerapkan uang overtime atau uang lembur itu dengan tingkat penjualan di jam 4 sampai jam 5, paham ya? Jadi kalau tingkat penjualan jam 4 sampai jam 5 tinggi, maka gajinya juga uang lemburnya tinggi. Kalau tingkat penjualannya rendah, maka pendapatan dia overtime-nya juga rendah. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ujung atau upahnya tidak jelas. Mbak, jenengan mau nggak kerja di toko saya? Oh mau Pak Ustadz. Nah, jenengan kerja jam 8 sampai jam 4 ya. Tapi gaji jenengan sesuai dengan tingkat penjualan. Nah ini nggak benar, Pak. Gaji dia nggak jelas, nggak boleh. Sedangkan kerja dia, volume pekerjaan jelas, jam 8 sampai jam 4. Paham? Ini nggak boleh akad ijarah seperti ini. Kenapa? Upahnya tidak jelas. Paham? Tapi kalau akad jualah boleh. Apa jualah? Bukan jualah ya. Jualah, bukan jualah. Jualah. Apa akad jualah? Kalau bahasa sederhana, sayembara. Contohnya begini. Saya bilang ke panjenengan semua, Bu, bagi yang bisa menjualkan handphone dan rumah saya,
insya Allah saya akan kasih 5% dari harga transaksi. Paham? Bagi yang bisa menjualkan handphone sama rumah saya, ini silahkan difoto, speknya silahkan dicatat, handphonenya siapa yang mau bawa, monggo silahkan. Bagi yang bisa berhasil menjual, saya kasih 5% dari harga transaksi. Nah, sekarang jenengan hasilnya, upahnya itu berdasarkan nilai yang ditetapkan atau berdasarkan terjadi transaksi atau tidak? Terjadi transaksi atau tidak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena volume pekerjaan jenengan tidak saya tetapkan, paham? Beda tadi jam 8 sampai jam 4 kerja, tapi ujrohnya sesuai dengan penjualan. Kalau penjualan toko di bawah 10 juta nggak dapat gaji, tapi kalau penjualan 10 sampai 50 dapat gaji 1,5 juta. Kalau penjualan di atas 50 juta sampai 100 lebih baru dapat 2 juta. Ini nggak benar. Dan kerjanya tetap volumenya. Tapi kalau tadi jualan enggak, monggo siapa yang berhasil menjualkan laptop, rumah dan handphone saya kasih 5% dari nilai transaksi. Kan jenengan terserah kerjaan jenengan, ya bilang karo klekaran, ngombe kopi, terus mau upload rumah saya untuk dijual, boleh, silakan. Mau cuma 5 menit, ya boleh. Mau tiap hari datangi sedulure siji-siji nawake omah sama handphone laptop, ya silakan. Itu tergantung upaya panjenengan. Saya nggak ngasih volume pekerjaan yang jelas, bebas. Jenengan nggak melaksanakan tugas itu juga boleh. Saya cuma menawarkan, saya ibarat siapa yang berhasil menjualkan laptop maka dapat 5% dari nilai transaksi. Siapa yang berhasil menjualkan rumah saya dapat anak saya, boleh tidak? Ada yang lain mau bertanya? Monggo silakan. Kalau kelebihan uang deposito itu bintang BSI itu termasuk riba enggak, Ustaz? Maksudnya tadi hasil. Ya, bagaimana kelebihan uang di lembaga perbankan syariah dengan akad mudharabah, yaitu bagi hasil, boleh atau tidak? Kalau akad yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu sistemnya dan prakteknya betul-betul sesuai syariah, boleh, tidak mengapa kelebihan ini. Tapi kalau ternyata praktek mudharabahnya abal-abal itu enggak sesuai dengan teorinya, maka hasilnya pun menjadi haram. Contoh, dari uang deposito jenengan, ya kan, diterima oleh BS Bank Syariah misalkan. Nah, kemudian oleh Bank Syariah diutangkan ke masyarakat. Akadnya juga mudharabah, dengan jenengan mudharabah, akadnya juga dengan mudharabah. Ternyata akadnya dengan para nasabah, dengan para kreditur, debitur itu begini, ada datang, berapa butuh modal? Saya butuh 100 juta Pak untuk modal. Oke, keuntungannya kira-kira ada nggak? Oh ada Pak, sekitar 30%. Oke, saya kasih modal 100 juta, saya dikasih keuntungan 5 juta tetap tiap bulan, ya bisa nggak? Oh bisa. Haram, sebab dia menjanjikan hasil pasti tetap pada akad mudharabah. Ini nggak boleh. Seharusnya yang ditetapkan itu porsi keuntungannya. Saya 30, jenengan 70, ya. Atau jenengan saya 70, jenengan 30, atau 50-50, 50%. Ternyata dalam 3 bulan transaksi akad mudharabah keuntungannya 1 juta, maka saya 700, dia 3. Kalau ternyata keuntungannya BEP, nggak ada untung sama sekali, nggak minus juga, maka ya nggak ada yang sesuatu yang tiba. Kalau ternyata rugi, maka mudharib menanggung kerugian tenaga, pikiran, usaha, sedangkan sahibul mal bank menanggung kerugian modal. Paham ya? Nah itu ketetapannya demikian. Itu maka tidak ada masalah. Tapi kalau tetapnya keuntungan, itu menjadi pendapatannya haram, nanti diberikan kepada para penabung atau deposit, maka menjadi juga haram hasilnya.
Jadi silahkan ditanyakan akad-akad yang berjalan sudah sesuai syariat atau belum. Kalau sesuai syariat jenengan yakin aman, monggo silahkan. Bagi hasilnya diambil halal. Tapi kalau praktek yang berjalan di lembaga keuangan syariah itu bermasalah, ya maka hasilnya pun juga bermasalah. Masalahnya kita kan nggak tahu itu di putaran anda uangnya kan nggak tahu saat pertama. Yang kedua dari pihak bank sendiri bilang insya Allah nggak riba gitu. Ya. Kalau masalah diputarkan pasti diputarkan, nggak mungkin tidak. Pasti diputarkan. Karena kalau nggak diputarkan kok ngasih tambahan, ya rugi, ya kan? Pasti diputarkan. Yang kedua, pegawainya bilang, insya Allah nggak riba. Itu kan kata mereka kan. Tapi dicek, silahkan bagaimana proses jalannya. Kalau jangan yakin ya monggo nggak apa-apa. Kalau yakin. Tapi kalau nggak yakin dengan ternyata banyak kasus praktek muamalah syariah di lembaga keuangan itu kok bermasalah, ya pantas untuk tidak. Ustadz, sistem reseller itu apa ini? Ketentuannya persentase kelebihan dari harga pokok berapa persen? Oh ya, sistem reseller. Jangan tahu reseller apa? Menjual kembali. Jadi dia beli untuk dijual kembali. Itu namanya reseller. Harus dibedakan antara reseller dengan marketer. Paham ya? Kalau marketer dia nggak beli barangnya, dia cuma menawarkan. Paham? Kalau reseller dia beli barangnya, terus dia jual lagi. Mbak, saya tuku kira tak nggo dewi, tak nggo pulaan, tak jual lagi. Saya kasih harga yang miring ya. Ya, nih harga baju ini saya jual 135 buat jenengan karena dijual lagi 110. Silahkan cari untung sendiri. Nah, kalau dia sudah membeli barangnya, kemudian dia jual lagi, berapa persentase kelebihan harga yang dibolehkan atau keuntungan yang dibolehkan? Dalam Islam tidak ada batasan. Paham? Tapi ingat, Rasulullah menganjurkan bersikap samhan. Samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Artinya bersikap tasamuh, memudahkan. Dan Rasul mencontohkan kalau cari keuntungan itu kecil, tapi market share-nya besar. Dan itu dicontoh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan sehingga menjadi pedagang kaya raya. Tapi sesungguhnya nggak ada batasan. Sekarang begini, jenengan kulaan beras, ya kan? Setelah kulaan beras 1 ton taruh di toko jenengan, kulaannya per kilo 10.500. Setelah kulaan ternyata ada kejadian bencana alam. Pertanian di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur kena badai, hancur, terendam banjir, kemudian nggak panen dan beras langka. Sedangkan impor nggak bisa karena kondisi badai besar. Beberapa negara penghasil beras sedang kena musibah juga, nggak bisa kapal berlayar. Nah, dengan kulaan 10.500, ternyata setelah kejadian itu beras langka, harga beras menjadi 45.000 per kilo. Paham? Bolehkah jenengan jual 45.000 per kilo seperti harga pasaran? Boleh. Meskipun keuntungan jenengan 300% lebih, ya tidak. Maka tidak ada batasan. Memang ada pendapat yang mengatakan keuntungan itu tidak boleh lebih dari 1/3 harga kulaan. Tapi pendapat ini dilemahkan, dasarnya nggak kuat, paham? Dan nggak ada dasar secara hadis mengatakan demikian, nggak ada. Itu ijtihad saja sebagian ulama. Maka yang tepat tidak ada batasan, tetapi kita diminta untuk memudahkan. Artinya harganya terjangkau. Cukup badi kakean, mungkin pembelinya kapok. Nah, beda dengan marketer, paham ya? Kalau tadi reseller, tapi ini marketer. Kalau marketer, dia berarti menjualkan, paham? Kalau dia menjualkan, maka ketentuan harga bukan di tangan dia, paham? Ketentuan harga itu di tangan pemilik, bukan di tangan dia.
sebab dia bukan pemilik, kecuali dia sudah diberikan izin untuk menetapkan harga, paham? Nah, itu boleh. Misal, Mbak, tolong jualkan rumah saya. Sing penting aku merui resik 350 juta. Dolen berapa monggo, kelebihannya buat jenengan. Nah, itu boleh, paham? Tidak mengapa. Tapi kalau marketer tadi diberitahu, Mbak, ini ada rumah saya, tolong jualkan 400 juta, gendang cepat, asli pasarannya 600, tekan 700 bisa. Tapi saya pengen cepet duit, mamdolke 400 saja. Nanti jenengan tak kasih 52%. Oke, siap. Ternyata setelah ditawarkan, dia nggak dapat izin untuk menaikkan sendiri harganya. Ternyata ada yang mau harga 550. Nah, terus ketika laku 550, yang jadi pertanyaan 150 juta selisih itu miliknya yang berhasil menaikkan atau miliknya pemilik barang? Yang berhasil menaikkan itu upaya usaha dia atau miliknya pemilik barang? Ya. Ya, maka kenaikan harga itu menjadi miliknya pemilik barang, sebab dia menaikkan tanpa izin, paham ya? Kalau dia dengan izin itu menjadi miliknya, paham ya? Kalau tanpa izin itu menjadi miliknya pemilik barang. Saya pernah soalnya ada jamaah tanya saya, Ustaz, saya punya tanah harga 2,5 miliar. Saya suruh jualkan kenalan saya. Jadi wong yo ngaji Ustaz, bahkan kadang-kadang diminta tausiah juga. Nah, tapi ketika dia jualkan, ternyata dijual ke dinas pemerintah, laku 4 miliar. Nah, dia sampaikan ke saya, Pak, tolong 2,5 miliar itu kan uang harga jenengan, dan alhamdulillah ini sudah laku, sudah ada yang mau, dinas pemerintah, dan mau membayar 4 miliar. Tapi ingat loh, Pak, 1,5 miliarnya milik saya dan plus 2% loh. Malah emosian ini. Nah, lalu yang pemiliknya telepon saya, Ustaz, saya punya kasus begini, Ustaz, tak batal KWP, Ustaz. Saya dosa enggak kira-kira? Maka saya bilang jangan dibatalkan. Sampaikan saja ke maklarnya bahwa 4 miliar itu hak penuh jenengan, karena dia menaikkan tanpa izin. Tapi dia dapat 2% dari 4 miliar. Kalau mau teruskan, tapi waktu itu saya kasih saran, ya Bu, jenengan tambahi rakitan gue tombol gelong kan? Nah, 2% plus 100 juta misalkan ya, atau 2% plus 200 juta. Oh ya siap Ustaz. Ternyata maklarnya nggak mau. Maunya 1,5 miliar milik dia, sing 2% juga milik dia. Mungkin rangan ngek batak tuntut yang pada masa dua salah mungkin pada masa. Nah, ini jadi masalah. Ya. Nah, maka maklar itu harga sesuai dengan ketentuan pemilik. Kalau dia diizinkan silakan. Kalau nggak diizinkan ya sesuai dengan harga pemilik barang. Dia dapat keuntungan dari upah yang ditetapkan bisa, dari persenan bisa, dari menaikkan sendiri dengan izin boleh, asalkan dengan izin. Yang kedua, misal harga telur di pasaran 25.000, tapi kan sistem reseller kemudian dijual 50.000, boleh atau tidak? Yang boleh-boleh saja kalau sing tuku belum. Lah pasarannya selalu didosekkan apa yo? Kecuali sing tuku tuh raduin kan, atau nggak gas kan? Kalau bolehnya boleh, tapi apa yo tega? Pasarannya selalu didosekkan. Yang boleh-boleh saja. Tapi yang lebih baik ya tidak jauh dari harga pasaran. Wallahu ta'ala. Pas 1 jam lebih dikit. Oh, monggo lagi. Ya. Ya. Bagaimana jual beli barang bayarnya seikhlasnya? Ingat, dalam jual beli itu harus jelas harganya dan harus jelas barangnya.
Nah, barangnya jelas. Nah, sekarang tinggal harganya. Kalau jual beli seikhlasnya, misal saya jual beli handphone ini, Bu, saya punya handphone untuk pembangunan pondok, mau saya jual, semua hasil akan saya serahkan ke pondok. Nah, jenengan bayarnya saya ikhlas kemauan, paham? Terus jangan bilang, kalau ikhlasnya saya ketahui Pak Ustaz, misalkan ya, wah tiga tenan, dia serapopo kan, tidak apa-apa, karena jelas berarti handphone saya dibeli harga 50.000, paham ya? Tapi kalau ini handphone, barang-barang sayur-sayuran, monggo bayarnya saya ikhlasnya mencemplung ke kota, misalkan ya. Saya sebagai penjual nggak tahu dia bayar berapa, paham? Itu saya tidak merekomendasikan, paham ya? Karena menjadi tidak sah. Kecuali begini, monggo ini warung makan gratis, tapi yang mau nyumbang, monggo saya ikhlasnya nyumbang, monggo saya. Itu tidak apa-apa, dia nggak jual makanannya gratis. Cuman bagi yang mau nyumbang silahkan nyumbang, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau makan bakso sak warke bayar saya ikhlasnya misalkan ya. Kalau saya tunggu bro gitu, Pak Ustadz tadi saya habis 5 mangkok kali anak saya tanduk telu berarti 8 mangkok. Kalau saya ikhlasnya 10.000, ya wis ora apa-apa, dia tidak apa-apa, paham? Karena saya tahu jelas dia bayar 8 mangkok itu 10.000 atau rupanya oh iya rupa rada beli misalnya. Maka saya rela ya sudah, paham? Saya ngambil 8 mangkok itu Pak Ustadz mau saya bawa pulang, tapi saya ikhlasnya 10.000 pripun, ya sudah tidak apa-apa ya, tidak masalah, berarti jelas harganya semua. Tapi kalau ngambil terus dilebokke saya ikhlasnya, nah itu yang menjadi saya khawatir harganya tidak dikasihkan, ya tidak apa-apa. Ini kadang-kadang itu agak menyulitkan karena DKI delalah loh ya, pas di pulau kan ada buat masjid, oke ya, ini hasil penjualan akan digunakan pembangunan masjid. Sudah, saya ambil sayur ini saya misalnya, karena saya ikhlasnya mungkin dibayar 10.000 semua, kan sudah lebih dari harga pasaran. Pasaran paling 5.000 dia masuk. Delalah pas dikut duit, satu saya kabeh, kan itu kan? Arab dikeke jalur jujur di Pokemon kan itu kan? Akhirnya gini satu saya ini kalau artinya gelong ngerti apa? Ngerti apa? Ini tadi gini sih kan itu kan? Ini bukan pengalaman pribadi ya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan baik al-usul wa tama, yaitu buah-buahan dan pepohonan. Demikian dari saya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.